dalam menghadapi tantangan kehidupan, masalah kehidupan, kita perlu memiliki apa ini disebut iman. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu yang baru bagi keluarga Anda. Terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda yang berada di pembuangan di Babel. Kenapa mereka berada di pembuangan di Babel? Karena dua hal, karena mereka memberontak kepada Tuhan, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda berada di pembuangan, mereka sangat menderita, mereka tidak memiliki harapan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kehidupan mereka. Di tengah situasi keputusasaan, kegelisahan, dan tekanan kehidupan yang demikian, Allah mengutus seorang nabinya yang bernama Yesaya untuk memberi suatu pesan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami kemenangan. Di mana Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat sesuatu yang baru, yaitu Ia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kata yang baru di sini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang menakjubkan bagi pemikiran manusia, atau dengan kata lain sesuatu yang mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membayangkan bahwa padang gurun yang syarat dengan pasir akan dibuat menjadi jalan di mana orang dapat berjalan dengan bebas. Kita tahu padang pasir adalah tempat yang sulit untuk kita melangkah. Tetapi firman Allah dikatakan dibuat Allah menjadi tempat yang rata, yang enak untuk dijajaki. Hal ini memberitahu kepada kita semua bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang sulit sekalipun menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Allah dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita, orang-orang yang percaya. Dikatakan selanjutnya, di padang belantara yang kering dan tandus, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir di atasnya, sehingga binatang-binatang bersukaria. Dengan kata lain, di padang pasir yang tidak ada kehidupan, Allah dapat lakukan sesuatu mujizat, ada kehidupan. Dan ini memberitahu kepada kita semua bahwa di dalam Tuhan selalu memiliki satu pengharapan. Di dalam Tuhan selalu memungkinkan ada jalan keluar bagi saudara dan bagi saya dan bagi setiap orang yang percaya. Saya percaya bahwa berita atau pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu di pembuangan Babel, tidak hanya berhenti kepada mereka saja, tetapi ini bergema kepada kita yang hidup di masa sekarang ini, yang hidup di tahun 2021 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia di seluruh dunia sekarang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, kegelisahan, kecemasan akan penyebaran COVID-19 yang begitu masif. Ditambah lagi munculnya varian-varian baru dari COVID-19. Sehingga dengan demikian COVID-19 bukan saja berbahaya bagi kelangsungan kehidupan umat manusia, tetapi juga sangat berdampak kepada keluarga kita, sangat berdampak kepada usaha bisnis kita, bahkan masa depan kita. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian,
Melalui Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 ini merupakan pesan Tuhan bagi kita yang sedang menjalani di tahun 2001 ini, bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi masa depan kita. Haleluya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus, haruslah yakin dan memiliki satu pandangan bahwa Allah lah yang mengontrol dunia ini, bukan COVID-19. Kenapa? Karena Ia adalah penguasa tunggal, pemilik tunggal alam semesta ini. Sebagaimana Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi akulah Tuhan. Oleh sebab itu, setidaknya ada dua hal yang mendasar di mana Allah mau agar kita memberi perhatian berkaitan dengan Allah membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita. Hal yang mendasar pertama, di mana Allah mau memberi perhatian berkaitan dengan Allah membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita. Yang pertama adalah milikilah perspektif yang benar akan Allah. Yesaya pasal 43 ayat 18 tadi katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa itu perspektif? Perspektif adalah cara kita memandang dan melihat sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu masalah, sesuatu gagasan, atau lain sebagainya. Setiap kita sebagai orang percaya memiliki yang namanya pengalaman. Pengalaman pahit atau buruk di masa lalu. Masalahnya ada masih banyak di antara kita masih bukan hanya mengingat pengalaman yang pahit, yang buruk tersebut, tetapi menyimpannya di dalam kehidupannya, bahkan dibawa sampai hari ini. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman yang buruk, pengalaman yang pahit yang kita alami bisa menjadi satu pelajaran yang berguna bagi kita di kemudian hari. Tetapi sayangnya, tidak jarang pengalaman yang buruk dan yang pahit tersebut malah membekas begitu dalam hati kita, sehingga membuat menjadi trauma dan menakutkan kita. Dengan terus mengingat hal-hal buruk, maka akan membuat kita menjadi pribadi yang sulit untuk bertumbuh secara rohani. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam diri kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Masihkah kita mengingat pengalaman-pengalaman yang lama, yang pahit, yang buruk tersebut? Entahkah suatu luka karena pernah disakiti oleh seseorang, atau mengalami kekecewaan yang berkali-kali, atau juga pernah mengalami peristiwa dikhianati. Mari kita melepaskan hal-hal tersebut, hal-hal yang pahit tersebut, hal-hal yang buruk tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak mengampuni, tidak mau mengaku kesalahan, mau menang sendiri, menyimpan kemarahan. Tapi sebaliknya, mari kita menerima serta mengalami hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Seperti saling mengampuni, ramah satu sama lain, penuh kasih, cinta kasih, dan sebagainya. Inilah yang disebut perspektif yang benar di hadapan Allah. Milikilah perspektif yang benar di hadapan Allah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu mengambil sebuah keputusan untuk melupakan semua yang telah kita lakukan, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang ada di belakang kehidupan kita, dan meletakkannya di kaki Tuhan. Setelah kita mengambil satu keputusan untuk meletakkannya di kaki Tuhan, buatlah satu komitmen untuk memulai hal yang baru bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata
di dalam Filipi pasal 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tuhan lewat pesannya melalui kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 ini mau mengerjakan satu hal yang baru di dalam kehidupan keluarga kita. Bukankah ini luar biasa? Salah satu hal yang baru yang Allah akan kerjakan adalah Dia memiliki satu rancangan bagi keluarga kita, yaitu rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan, bukan kecelakaan. Kenapa demikian? Karena keluarga adalah satu lembaga yang dibangun dan didirikan oleh Allah sendiri. Bahkan Allah ingin membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita, yaitu Dia akan memberikan visi yang baru. Bahkan Dia akan memberi kepada kita bimbingan bagaimana melewati di tengah situasi yang saat ini sedang bergelora. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perlu kita sadari bahwa hal-hal yang baru itu akan menjadi semakin terlihat nyata dan dapat dinikmati kalau kita melepaskan setiap sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Hal yang mendasar kedua, di mana Allah mau kita memberikan perhatian berkaitan dengan Allah membuat sesuatu yang baru bagi keluarga kita adalah milikilah pengenalan akan Allah yang terus-menerus dibangun. Yesaya pasal 43 ayat 19, saya bacakan sekali lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ketika Nabi Yesaya berkata, lihatlah, aku akan melakukan hal yang baru. Nabi Yesaya sedang merujuk kepada, yaitu tulisannya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 16 dan 17. Yaitu menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika ia dikejar oleh tentara Firaun. Mereka berlari dan di depan mereka adalah Laut Merah. Sehingga mereka tidak dapat lewat. Tetapi Allah memberi mereka jalan keluar. Allah menolong mereka. Dan Allah melakukan mujizat. Laut Merah itu terbelah dua. Sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Dengan janji inilah bahwa Allah akan melakukan juga hal yang luar biasa bagi orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel. Dan ini merupakan keajaiban yang baru. Kata mengetahui di dalam bahasa Ibrani dipakai yaudah. Memiliki arti mengetahui karena memiliki hubungan pengenalan yang baik. Kalau ada pertanyaan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang penting apakah bagi orang Kristen selama berada di dunia ini? Maka jawabannya adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kenapa demikian? Karena pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita. Dan dari semua pengalaman kerohanian kita yang besar. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, hidup yang kekal atau keselamatan berarti pengenalan akan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tetapi sayangnya masih banyak orang percaya yang hanya mengetahui hal tentang Allah, tetapi tidak memperoleh pengenalan akan Allah yang baik. Adakah perbedaan antara mengetahui dan mengenal Allah? Jelas ada perbedaan. Kalau hanya mengetahui atau pengetahuan tentang Allah, mereka hanya tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu Maha Kasih, dan mereka tidak dapat menerapkan itu. Mereka hanya mendapat sebagai informasi, tetapi tidak dapat mengaplikasikannya. Tapi sebaiknya pengenalan akan Allah adalah merupakan satu informasi dan juga dapat melakukannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan Allah? Maka kita perlu menyediakan waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengembangkan satu gaya hidup kudus, yaitu melihat dosa tidak lagi dari sisi kehidupan kita sebagai manusia, tetapi melihat dosa dari sisi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melihat dan mengalami Allah melakukan sesuatu yang baru di tengah keluarga kita, maka pengenalan akan Allah merupakan harga mati yang harus terus-menerus bertumbuh, dan ini adalah tanggung jawab bersama oleh kepala keluarga dan seluruh seisi rumah tangganya. Peringatan bagi kita yang tidak mau bertumbuh dalam pengenalan Allah tertulis dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan sebagai bagian yang terakhir, kalau kita ingin mengalami Tuhan membuat sesuatu yang baru di tengah keluarga kita, maka yang pertama tadi, milikilah perspektif yang benar akan Allah, yaitu dengan meninggalkan setiap tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan yang kedua, yaitu miliki pengenalan Allah yang terus-menerus dibangun. Kini Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita mendapat sesuatu yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Jikalau engkau yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, suami istri, dan ada anakmu, silakan engkau berdiri, engkau bergandengan tangan. Dan kami mau berdoa agar Tuhan menolong keluarga kita untuk tetap kuat, untuk dapat mengalami kasih Allah yang telah disediakan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga anak-anakmu yang saat ini mereka sedang berdiri, bergandengan tangan, suami, istri, dan anak mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Agar keluarga-keluarga anak-anakmu Tuhan, mereka tetap kuat di dalam nama Yesus. Bukan hanya mereka kuat Tuhan Yesus imannya, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Agar setiap kepala keluarga dapat berfungsi sebagaimana perannya, yaitu menjadi gembala keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah. Dan kami tidak lupa juga berdoa Tuhan bagi pasangan-pasangan yang ada timbul perselisihan, ketidakharmonisan. Kami berdoa agar kasih Tuhan turun di atas setiap pasangan tersebut, di atas keluarga tersebut, menjamah mereka di dalam nama Yesus, memulihkan hubungan mereka, baik hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, di dalam nama Yesus. Lembutkanlah hati mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami goncangan secara ekonomi. Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu turun atas mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberi kepada mereka hal-hal yang baru sebagaimana firman-Mu yang kami baca lewat Yesaya 43 ayat 18 dan 19, bahwa Engkau akan membuka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kerjakan mujizat-Mu di atas keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan ekonomi mereka, baik itu di dalam usaha bisnis mereka. Allah, Engkau tolong mereka, beri mereka hikmat, baik di dalam pekerjaan mereka ataupun mereka yang sedang memulai usaha yang baru. Allah, beri kepada mereka tuntunan-Mu di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap keluarga demi keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Pelihara mereka Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, kami memberkati setiap keluarga, setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.